ceritanya panjang. Beliau ini yang dikhianati oleh orang Quraisy Mekah. Waktu setelah perang Bi'r Rumamah, 70 hufaz, 70 penghafalan Quran meninggal. Itu yang terjadinya gara-gara ini. Waktu itu ada beberapa, ada yang bilang dua saudara datang ke Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kami dari kaum fulan, dekat Gobilah, dekat Mekah. Kenapa? Di tempat kami banyak orang yang tidak mengerti Islam, jadi kami ingin belajar Islam. Terus tolong utus kepada kami beberapa penghafal Quran dan juga orang-orang alim di antara sahabatku yang mengerti agama. Maka ditunjuklah oleh Nabi beberapa sahabat. Salah satunya dia minta, kalau bisa ya Rasul, Khubayb juga kirim kepada kami, Khubayb bin Adi. Akhirnya dikirim juga Khubayb bin Adi. Ternyata di tengah jalan, singkat cerita, mereka berkhianat. Orang yang dibawa itu bukan dibawa ke kampung untuk ngajar ngaji, tapi malah diserahkan kepada kafir Quraisy Mekah, dan akhirnya mereka semua ditangkap, semua terbunuh. Yang terakhir Khubayb bin Adi. Kenapa Khubayb bin Adi? Ternyata di Mekah Khubayb bin Adi dimusuhi karena waktu perang Badar dia banyak membunuh juga keluarga dari bangsa Quraisy di kota Mekah. Makanya orang pada ngancur sampai mengumumkan, siapa yang bisa menangkap Khubayb bin Adi hidup-hidup, kami akan kasih 100 ekor unta. Akhirnya ini pura-pura masuk Islam, minta supaya Khubayb bin Adi dikirim untuk ngajarin agama. Ternyata dijual kepada orang Quraisy Mekah. Singkat cerita, ketangkep. Khubayb bin Adi taruh di Mekah, nggak dibunuh. Jadi setiap hari disiksa dengan disayat. Tiap hari itu dia keset. Bahkan bukan hanya disayat dengan orang dewasa, anak-anak kecil kasih pisau, suruh nyoret tiap pagi untuk pakai silat, pakai pisau, suruh nyoret badan. Dari badannya tidak ada satupun kecuali terluka. Dan akhirnya terakhir ini yang diam Abu Sufyan juga nih, yang tukang gebukin, yang tukang nyoret ini. Akhirnya ditaruh di salib, dikeset lagi, dikeset sampai berdarah-darah, dan akhirnya cerita singkatnya Abu Sufyan bilang, Khubayb, bagaimana menurut kamu? Seandainya kamu bisa membawa Rasul ke sini, kau pulang dengan selamat, tukar-tukar, mau nggak? Disuruh kamu mau selamat, duduk dengan keluarga, mau dengan tenang, kamu pulang. Tapi bagaimana Nabi kalau bisa dibawa ke sini? Kalau Nabi bisa bawa ke sini, kau bisa bebas. Ditukar. Apa kata Khubayb? Wallahi, Nabi kena 1 jarum di kakinya sekecil apapun, aku tidak rela hidup tenang dengan keluarga aku, bermain dengan anak istriku, sementara Nabi kena jarum sekecil apapun. Lebih baik aku mati seperti ini daripada Nabi kena jarum sekecil apapun. Akhirnya Abu Sufyan itulah yang ngomong, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubi ashabi Muhammadin Muhammadan. Itulah perkataan Abu Sufyan. Apa dia bilang? Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang kahubi ashabi Muhammadin Muhammadan, seperti cintanya sahabat Nabi ke Nabi Muhammad SAW. Kagak ada orang cinta kepada seseorang melebihi cintanya seseorang kepada, tidak ada orang yang mencintai seseorang melebihi cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi cinta berlebihan kepada aku, dalil itu la tatruni, jangan berlebihan kepada aku. Itu memang benar tuh hadis, tapi jangan dipotong. Terus lagi, la tatruni kama aqratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdu wa rasul. Jangan kalian berlebihan cinta kepadaku seperti berlebihannya orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Artinya apa? Menuhankan, itu namanya berlebihan yang dilarang. Tapi kalau cuma sholawatan sampai bibirnya jontor mah nggak apa-apa. Sholawat yang nanti dibilang apa? Kecintaan. Wallahi, kata Hidayatus, kalau Muhammad itu ada di kaum kami, dia tidak akan pernah nempel kakinya di tanah. Kami akan gendong dimanapun dia berjalan. Kami tidak rela kakinya nyentuh tanah kalau dia ada di golongan kami. Begitu cintanya Nabi. Kita ini baru sholawatan disuruh jangan berlebihan, nanti kamu musyrik. Nabi juga kalau begini nggak bakal mau diri. Kata siapa? Rasulullah tidak meludah kecuali ludahnya diambil. Rasulullah tidak berbekam darahnya kecuali diambil oleh para sahabat. Itu mah nggak ada. Makanya nanti kita perlu bahas tentang
ciri-ciri sahabat bagaimana cintanya ya. Khubayb, mau nggak kamu tinggal di rumahmu, duduk dengan anak istrimu tenang, sementara Nabi Muhammad menjadi orang yang menggantikan tempatmu? Wallahi, aku tidak mau dan tidak akan rela Nabi Muhammad walaupun kena sebesar apa? Jarum sekecil apapun. Lebih baik aku diperlakukan seperti sampai mati daripada Rasul yang kena. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin